Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang ndak jawab salam mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Amin Pak. Beli apam di Pemangkat, apam dibawa ke Semelagi. Kalau jawab salamnya kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah kedondong. Begitu dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang bawa HP ndak usah, jamaahnya ndak usah di syuting, cukup yang di syuting ustadznya aja. Bukan maksud saya aja, maksudnya nanti kalau ditonton oleh orang luar kan ndak enak kita. Banyak yang nggak pakai masker, nanti dimarahi oleh Pak Sutarmiji. Jadi cukup ustadz aja. Kalau mau merekam boleh, tapi kalau ibu-ibu cuman mau selfie menjadikan Ustadz Hatoli sebagai background, nggak usah. Sebenarnya dia Ustadz udah ceramah, dia masih selfie di belakang, update status, latar belakang Ustadz Hatoli. Saya dijadikan background. Itu ndak bagus ya Bu ya. Ibu-ibu kalau cuman main-main HP pas saya ceramah, saya doakan lakinya kawin lagi. Ini kadang-kadang ibu-ibu kita udah mulai ceramah, dia masih mendownload. Sampai Ustadz lakak ceramah, dia ndak dengar ceramah. Makanya ibu-ibu dengarkan aja ceramahnya. Adapun saya ceramah pas depan tiang enggak masalah. Biarlah ceramah saya nyangkut-nyangkut di tiang. Ceramah itu enggak penting dilihat, yang penting didengar. Jelas Bu? Yang kita hormati bersama, pertama Bapak Kepala Desa Jungkat. Betul kan? Kepala Desa Jungkat Pak Ramlan. Saya baru kenal dengan Pak Ramlan. Di kampung saya ada orang namanya Ramlan, tapi panggilannya Uing. Saya kira panggilannya tidak sama ya, bukan Uing. Pak Ramlan, Kepala Desa. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir Pak. Ya, insya Allah nanti ada pertemuan berikutnya. Yang kita hormati Bapak KUA Kecamatan Siantan. Jungkat juga? Oh, Jungkat juga. Alhamdulillah Pak KUA hadir. Bagi bapak-bapak yang mau nikah sekali lagi, ada ini Pak KUA. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia, pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat yang belum kawin atau belum bersunat. Ini saya minta maaf, ndak bisa nak disebutkan satu persatu karena ramainya luar biasa ini. Selama saya ceramah di musim Covid setelah Lebaran, inilah yang paling ramai. Amin. Untuk apa ramai-ramai pagi ke situ? Kalau cuma sekedar nak dengarkan ceramah, tinggal buka YouTube, tulis HATOLI enter, beserak-serak ceramah saya di sini. Nah, nontonlah di sini, tidak perlu sampai datang ke situ. Kenapa masih datang? Kami nak pastikan inyan ke kata orang Ustadz Hatoli ganteng. Bagi tadinya saya tidak nak buka masker Pak.
Cuman takut ibu-ibu kecewa kan. Saya tidak mau membuat orang kecewa. Jadi saya bukalah masker saya. Nampaklah kegantengan saya yang sebenarnya. Perasaan saya aja. Kemudian semuanya lah, walaupun tidak saya sebutkan satu persatu. Yang terakhir ibu-ibu yang di belakang. Ini ibu-ibu pakai masker nih payah saya membedakannya mana nak dare mana ini uan. Tapi kalau lihat dari situ nampaknya ini uan semuanya. Walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kenalkanlah diri saya, walaupun udah tahu namanya, mungkin asal usulnya belum tahu. Saya Ustadz Hatoli, lahir di Kecamatan Galing tanggal 5 Januari 1992. Umur saya sekarang 29 tahun. Insya Allah saya meninggal 2055. Iya rencana boleh kan. Orang di rumah kita aja ADKB, keluarga berencana. Keluarga berencana 2 anak cukup. Walaupun saya tidak setuju. Saya lebih setuju 2 istri cukup. Nanti kalau saya jadi presiden nak saya buat program ya. 2 istri cukup. Pastilah yang nyoblos saya bapak-bapak semuanya. Ibu-ibu dek koyaknya ke atas wari. Apa itu kata di Ustadz Sasat. Boleh kalau ibu mau dengan syarat izin dengan bini pertama. Ibu mau mengizinkan lakinya kawin lagi. Ibu dan punya perasaan. Dia dan punya perasaan dengan kawannya sesama perempuan. Contoh di Kabupaten Sambas ada 300.000 penduduk, 200.000-nya laki, 100.000-nya perempuan. Coba kalau kawin 1 lawan 1, berarti 100.000 perempuan dan belaki. Makanya harus diizinkan 2 biar tidak nyunsung. Tidak mungkin kita suruh kawin dia dengan tuyul kan. Makanya izinkan ibu udah we. Kalau ibu izinkan lakinya kawin lagi, maka insya Allah ibu langsung masuk surga. Pak Ustadz, masuk surga kan harus dipoligami. Banyak jalan menuju surga. Betul banyak jalannya, tapi macet. Poligami itu langsung Pak, dan macet. Dan dihisap agak langsung masuk. Gitu. Kata ibu pun tahu gitu, ceramahnya bagus balik aku. Tanya Pak KUA, boleh kan Pak kawin lebih dari 1? Boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4. Apa katanya? Apabila seorang suami ingin menikah lebih dari 1 orang, hendaklah dia izin pada istri pertama. Jadi izinnya, gimana izinnya? Izinnya ngomong aja kayak Pak Ustadz, ndaan. Izinnya itu tertulis. Gimana caranya? Itu saya beritahu. Yang nak, tapi laka itu harus dipraktekkan ilmu itu. Ceramah yang bagus bukan yang hadirnya ramai. Ceramah yang bagus bukan masjidnya yang bagus. Ceramah yang bagus begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Balik dari situ cari materai 10.000 udah sekarang. Cari kertas HPS atau kertas folio bergaris boleh. Tempellah materai di atas kertas, suruh bininya tanda tangan. Kalak subuh lah misalkan, tekan dia di dapur masak air. Mau ke dik kau masuk surga secepat kilat. Mau kata dia. Coba kau tanda tangan di situ. Apa ya bang? Baca aja wes orang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, alamat, tanggal lahir dengan ini, ikhlas lillahi ta'ala dunia akhirat, mengizinkan suami saya menikah sekarang. Sampai tabuk kertas di tanda tangannya. Nah kata dia, lakak di tanda tangannya ya.
surat ia dibawa ke kantor pengadilan agama Kabupaten Mempawah. Nanti hakim akan manggil, hei ibu bini pertama, ya Pak Hakim, betul ke itu tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Nggak ada terjadi cekcok di rumah tangga? Nggak ada Pak Hakim. Jadi ibu izinkan lakinya nikah sekali lagi? Izinkan Pak Hakim. Cepat dah katukan palu ke meja ya. Lepar lusah nak ke meja, yo palak lakiku katuk ya. Sah kata Pak Hakim. Nah, hakim pun pengadilan mengeluarkan surat dari pengadilan agama, surat ia dibawa ke kantor KUA Kecamatan Jungkat sebagai syarat administrasi, barulah Pak KUA nikahkannya. Aku nikahkan engkau dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin dan seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran, dak suah kau buka sampai mati itu nah. Sah, sah. Dapatlah bini kedua, ketiga, keempat gaya juga prosesnya Pak. Nah, jadi kisah gimana ceramahnya tang langsung ke sih? Padahal masih pembukaan. Ini tadi gara-gara nyebutkan Pak KUA. Kemudian ada Pak Dusun. Ah, ini saya luar biasa ceramah di Jungkat, suke saya. Suke. Kenapa? Buah semangke diangkat-angkat, laka diangkat disusun-susun. Saya suke ceramah ke Jungkat karena langsung dijemput Pak Dusun. Siapa lagi yang belum saya pantau nih? Yang ini Pak Labainya sang. Pak Labai ini belum saya pantau nih. Tadi dia pantun. Jadi adat orang Melayu ternyata pantunnya harus dibalas. Walaupun sigi usah nak kosong lalu. Nah, ini saya balas pantun Pak Labai. Nanam selasih sambil melambai. Selasihnya dari Malaysia. Terima kasih kepada Pak Labai yang nampaknya lebih ganteng dari ini aki saya. Dah, yang penting dibalas gitu. Saya meninggal itu tahun 2055 itu rencana saya. Kenapa? Nabi kan meninggal umurnya 63. Saya sekarang 29, berarti tinggal 34 tahun lagi. 29 tambah 34 sama dengan 63 tahun. Sekarang 2021 ditambah 34 sama dengan 2055. Jadi insya Allah saya meninggal 2055. Pak Labai berapa udah umur? 50. Oh 50 masih lama kesannya ya. 50 berarti tinggal 13 tahun lagi mati deh. Pak Haji berapa Pak Haji? 67. Hati-hati dah ya. Jangan-jangan kalak subuh. Waspada. Tapi kita tidak boleh melihat orang asal tua. Tidak lama lagi ya jangan. Muda tidak pasti tidak harus mati nudi, dan yang tua itu belum tentu mati nolok. Banyak kita sekarang tuh salah persepsi, salah tangkap. Begitu ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia si fulan, langsung kita nanya, sakit apa dia? Padahal mati tidak harus sakit. Begitu ada orang pengumuman meninggal, langsung kita tanya, berapa umurnya? Padahal mati tidak harus tua. Ada ibu-ibu periksa kesehatan di rumah sakit, diperiksa jantung sehat, ginjal sehat, paru-paru sehat, surat keterangan ibu sehat dikeluarkan oleh dokter. Kesukean becaca aku sehat, langgar otomati. Siapa yang tahu? Sebaliknya ada ibu periksa kesehatan ke dokter. Begitulah kak diperiksa, kata dokter, Bu, minta maaf harus saya sampaikan. Kenapa Pak Dokter? Berdasarkan hasil diagnosa, ternyata ibu ada tumor ganas di otak. Kak, iya Pak Dokter, umur ibu tinggal lagi 2 bulan. Tinggal lagi 2 bulan Pak Dokter, 2 bulan. Ya Allah, 2 bulan umurku. Ibu nangis, tapi lakinya di samping tawa. Ngapilah tang tawa deh. Kawin lagi
Ndaan semenye orang laki gaya. Cumi rate-rate gaya. Pak Habibie dah lama bininya meninggal, dia ndaan kawin lagi. Pak SBY meninggal bininya ndaan kawin lagi. Cuman dijungkat ndak tahulah saya. Mungkin dah daan bisa lagi naik. Jadi dah lah kata dia. Nah, tapi si ibu nih sabar. Walaupun diponis dokter umurnya tinggal 2 bulan, sabar dia. Ingat dia pasan ceramah Pak Ustadz. Apapun kalau kau punya masalah, dia dengarkan ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Sedekah. Ibu punya penyakit, sedekah. Ibu punya masalah, sedekah. Rajin dia sedekah-sedekah. Sebulan kemudian periksa dia kesehatan ke dokter. Heran dokter, Bu, itu ibu tumor ganas di otaknya udah hilang, udah karing. Di mana ibu berobat? Aku cuma rajin sedekah, kata ibu. Ibu alhamdulillah ndak jadi mati 2 bulan lagi, kata Pak dokter. Ibu pun tawa, lakinya udah nangis. Ya Allah, jadi aku nak kawin lagi. Jadi ajal nih kita ndak ada yang tahu. Allah semuanya yang punya rencana. Oleh karena itu ndak penting bila kita mati, yang penting bakal apa yang nak kita bawa mati. Saya belum kita sepakati berapa lama nak ceramahnya itu. Tadi mulai jam 8 lewat 5 menit. Saya di mana-mana ceramah 1 jam. Sesuai yang tertulis di botol Aqua 600 ml. Kalau nak 2 jam tambah sebotol lagi. 1 jam. Insya Allah kalau saya kuat. Karena ceramah hari itu luar biasa. Macam minum obat. Sehari 3 kali. Di Pontianak tadi 2 tempat. Malam itu harus ke Jungkat. Alhamdulillah bisa hadir. Memang kalau dah acara Hari Besar Islam tuh sibuk saya ceramah. Laka itu saya ke Ketapang. Laka iya ke Batam, laka iya saya ke Singapura, kak iya ke Hong Kong, terus ke Korea. Itu pun kalau ada yang undang. Si An ngundang nak ngaku jak ke sini. Gimana ibu? Ibu 1 jam kuat ke? Bapak 1 jam kuat? Lawan ibu 1 jam kuat? Biasanya bapak 10 menit nang. Ceramah. Sana kemana-mana otaknya kotor. 10 menit. 10 menit 1 jam insya Allah saya sampaikan. Tapi kalau saya lihat ada orang 2 nguap langsung saya berhenti. Ngapain orang dah ngantuk? Kata guru saya, kalau orang dah ngantuk kau sana ceramah. Kenapa Pak Kiai, Pak Guru? Percuma kau ceramah beapi-api, dia di bawah beai-ai. Keluar oli samping. Bagus kau tutup aja, kata dia. Nah, inilah kemudian setelah saya kenalkan saya ini asli orang Galing. Kemudian nama ayah saya itu Salman. Hatoli bin Salman. Jadi saya walaupun gitu penampilannya katanya tangkacik Pak Ustadz Hatoli, kata Pak Pung tadi, kepala desa. Saya walaupun gitu ada keturunan India. Salman Khan. Pak Ustadz usah nak ngaku-ngaku Pak Ustadz. Ayah saya dengan ayahnya Salman Khan masih ada hubungan keluarga. Ayah saya dengan ayahnya Salman Khan masih sami-sami ayah-ayah. Jadi kami keluarga masih. Jadi kalau saya agak ganteng sedikit wajar lah, karena masih ada keturunan India gitu. Nah ini bapak-bapak tuh ganteng kenaan, ganteng insya Allah. Nah kemudian ini ibu-ibu harus tahu saya udah nikah. Mudah-mudahan si An yang kecewa. Biasanya ibu-ibu banyak yang kecewa di belakang. Balik aja lah kita gitu. Kemudian saya sehari-hari ngajar sebagai dosen di kampus IAIS Sambas, ngajar mata kuliah filsafat Islam, hukum perdata Islam, hukum waris, pengadilan agama, dan lain sebagainya. Pokoknya yang hukum-hukum Islam tuh saya ngajarnya. Nah, itulah dia sekilas perkenalan saya. Alhamdulillah
saya tidak pernah terpikir bisa ceramah di Jungkat ini, Pak. Tidak pernah terpikir saya. Tiba-tiba dapat telepon dari Pak Labai. Siapa namanya? Pak Asman. Pak Asman nelpon saya, Pak Ustadz Atoli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul dengan Pak Ustadz Atoli? Betul, Pak. Saya dari Jungkat. Jungkat di mana, Pak? Jungkat lah pokoknya. Saya suah numpang sholat di Jungkat waktu lewat sembahyang subuh pokoknya di Jungkat lah yang tuli. Lalu saya sholat di sini, ternyata di Jungkat ini luar biasa sholat berjamaahnya. Pano, subuh Pak Pano sampai keluar. Sian yang masuk di luar sini. Lihatlah coba yang nangarkan ceramah sampai keluar. Bayangkan itu, yang di luar usah nak sadih, insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Yang di dalam kalau nak 2 kali lipat pindah keluar. Yang di luarnya insya Allah tidak ngantuk dia. Mana nak ngantuk berdiri. Sean orang yang ngantuk. Man kharaja fi talabil ilmi, kata Nabi, siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, bahwa fisabilillah, maka dia seperti jihad di jalan Allah fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia balik ke rumahnya masing-masing. Maka kita ini semuanya sedang dalam keadaan berjihad di jalan Allah fisabilillah, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya diundang ini dalam rangka halal bihalal. Makasihnya undangannya tuh Pak Labai. Mungkin 13 tahun akan datang Pak Labai udah meninggal. Tapi usah nak sadih. Lihat banyak anak-anak kita ini nanti 2040 mereka lah nanti yang akan nelpon saya lagi untuk ceramah di Masjid Al Munawwarah itu. Ini bapak-bapak dah banyak yang mati, tapi saya masih hidup. Saya kan 34 tahun lagi masih. Makin nanti makanya anak-anak kita itu dibawa ke masjid supaya nanti dia mau ngadakan tablik akbar peringatan Hari Besar Islam. Walaupun kalau saya dulu waktu Gek Kacik dibawa oleh mak saya dengarkan ceramah, saya tidak dengarkan ceramah. Saya keliling-keliling masjid ajak bercacak-cacak. Tidak penting bagi saya ceramah, yang penting dapat tambul. Dah dapat tambul, dah cacak. Ini mereka malah dengarkan ceramah. Sedangkan saya Gek dolo yang waktu Gek Kacik tidak dengarkan ceramah, sekarang jadi penceramah. Apa lagi kalau mereka dengarkan ceramah, insya Allah dari Jungkat nanti muncul banyak penceramah. Tapi usah nak semuanya jadi penceramah. Siapa yang nak diceramahi? Karena sesama ustadz dilarang saling menceramahi. Nanti ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi Pak KUA, ada yang jadi kepala desa. Tapi yang penting ilmu agamanya udah kuat. 20 tahun akan datang, mereka pun akan cari siapalah dulu yang punya nomor Ustadz Hatoli. Ingatlah dia. Oh itu kata dia Pak Labai dulu pernah, tapi kan Pak Labai dah meninggal. Mungkin anaknya ada nyimpan. Ini contoh Pak, contoh aja. Bukan senginyan-nginyan, mun senginyan pun tidak ada apa-apa. Baru nak contoh dah pucat dia. Kasihan gitu melatihin kan. Anaknya mungkin nanti jadi remaja masjid nelpon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Betul ke itu Ustadz Atoli yang dari Sambas? Betul. Dulu Pak Ustadz suah ceramah di masjid kami Al Munawwarah Jungkat 20 tahun yang lalu. Oh iya, saya masih ingat. Bisa ke Pak Ustadz datang lagi ke masjid kami? Insya Allah bisa, tapi saya itu udah tua. Tolong dijemput ke Sambas. Usah nak macam gitu dulu, datang tak dijemput, balik tak diantar. Macam mantu jelangkung. Saya dah tua, tolong dijemput, kata saya. Oh tapi bisa Pak Ustadz? Insya Allah bisa. Nanti ceramahnya tolong siapkan kursi, karena saya dah tua. Siapkan kursi, duduk. Bisa tapi Pak Ustadz? Insya Allah. Maaf tuh Pak Ustadz, kak ya. Cuma nak pastikan, inyan ke itu Ustadz Hatoli. Inyan dia, masih hidup Pak Ustadz? Masih. Anak-anak kita makanya dibawa dia ke masjid supaya nanti 20 tahun akan datang
masjid itu akan tetap selalu ngadakan peringatan Hari Besar Islam. Pak Labai boleh mati, Pak Haji mati, Pak Haji Yahya namanya, Pak Haji Yahya boleh mati, Pak Kampung dah mati, semuanya mati, tapi saya masih hidup. Maka anak-anak kita yang ngadakan peringatan Hari Besar Islam, sampai dulu penggagasnya mengadakan halal bihalal, Pak Labai dan seluruh pengurus masjid dapat pahala yang sama dari anak-anaknya yang mengadakan peringatan. Gitu dia. Makanya harus cerdas beramal, itu ada pahalanya. Pak Ustadz Hatoli jangan sembarangan ngomong ada pahalanya. Kata Nabi, apa kata Nabi? Man aroda ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahmi. Begitu kita silaturahmi, coba lihat, langsung dapat rezeki. Mana rezekinya? Aqua botol, air putih. Saya diberi air putih, semuanya air putih. Air putih aja ke situ. Tadi di rumah Pak Ketua DKM Masjid Al Munawwaroh, mana dia? Ini saya udah diberi air kopi, saya minum habis segelas. Cuman ada rasa nak pahit sikit kata saya. Ngapa air kopi dijungkat tang rasa nak pahit-pahit? Tapi setelah saya diri di situ, taulah saya jawabannya. Kenapa air kopinya pahit? Karena manisnya dah pindah ke ibu-ibu. Rupanya ibu-ibu di situ fresh and beauty. Tahu ke artinya fresh and beauty? Dilarang merokok, itu intinya. Segar dan cantik-cantik walaupun dah malam. Ini luar biasa. Makasih air kopinya itu ya. Saya dah diminum, diberi air kopi. Sekarang banyak orang itu Pak takut minum yang manis-manis. Diberi gula teh manis, enggak, saya enggak minum teh manis. Diberi air kopi, enggak, aku enggak minum air kopi yang manis. Kenapa? Begitu dia periksa ke rumah sakit, diambil, dicucuk jarinya pakai jarum, teteskan darahnya ke kaca, tampung di kaca, diperiksa secara manual. Apa kata dokter? Bapak sudah terkena penyakit diabetes. Apa diabetes ya? Diabetes mellitus. Nggak boleh minum yang manis-manis. Makanya kalau dibari yang manis, enggak. Makanya panitia tuh cerdas, dibari air putih semuanya. Itu memang nak mari air putih atau habis modalnya? Air putih, bagus air putih itu ya. Berlaku untuk semuanya golongan. Ini cerdaslah panitia. Oleh karena itu kita hadir acara ini namanya adalah halal bihalal. Pak Ustadz, ada enggak Nabi ngerajakan halal bihalal? Acara apa kalau misalkan bapak ibu balik dari situ, ditanyalah orang, acara apa tadi kita di masjid? Acara halal bihalal. Ada ke Nabi ngerajakannya? Mana ayatnya? Ada ke hadisnya? Ditanya mana ayatnya, mana hadisnya? Halal bihalal. Kita cari dulu dalam Al-Quran, coba lihat. Halal, dapatlah ayat surah Al-Baqarah ayat 187. Wa ahallallahul bai' uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan puasa berhubungan dengan istrimu. Itu kan ayat tentang halal berhubungan suami istri, bukan tentang halal bihalal. Maaf Pak Ustadz, adalah bapak-bapak tuh nanya, Pak Ustadz katanya boleh berhubungan suami istri di malam bulan puasa. Boleh, ayatnya Al-Baqarah 187. Astagfirullahalazim. Ngapa deh Pak? Aku udah 5 tahun nikah, ku kira siang malam dan boleh. Saya merusi lah kau ya 5 tahun. Boleh. Yang ndak boleh tuh siang. Yang ndak boleh tuh siang, sana cobe-cobe bapak. Siang hari Ramadan nancap-nancap gas. Ndak bisa. Kanak kaparat memerdekakan budak atau mari 60 fakir miskin makan. Itulah, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Basarnya ke dosanya ya. Makanya mun siangnya sana dak katik gila. Apa ya, pengantin baru, nyaling-nyaling aja gitu. Kalau dah malam ke atilah boleh. Walaupun kalau dah malam bulan puasa, biar nak 3 kali ronde boleh. Rakaat maghrib ronde 1, rakaat tarawih ronde 2.
Akak nyaur ronde 3. Boleh, mandinya cuma sekali. Jadi usah nak lakak berhubungan, mandi, lakak berhubungan, mandi, lakak berhubungan, mandi. Dalam satu malam 3 kali dia mandi. Yang menyebabkan mandi wajib ya nak sembahyang subuh, itu yang wajib mandi. Adapun sedang berhadas nyaur sah seperti biasa. Nah, ini dia. Oh, itu ayat tadi tentang halal berhubungan suami istri, itu bukan tentang halal bihalal. Oke, kita cari ayat lain. Dapatlah lagi surah Al-Baqarah. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ayat tentang halal jual beli, bukan halal bihalal. Jadi tidak ada ayat tentang halal bihalal dalam Al-Quran. Oke, dalam Al-Quran disik kita cari di hadis. Cari hadis, dapatlah hadis tentang halal. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma syubhat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tidak jelas yang diantara keduanya namanya subhat. Wah, ya bukan tentang halal bihalal. Berarti halal bihalal si'an dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya berarti bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kalau bid'ah tidak dikerjakan Nabi, sesat masuk neraka. Jadi kita yang adakan halal bihalal, bid'ah sesat masuk neraka semuanya. Masuk neraka. Kalau halal bihalal tu bid'ah, berarti semuanya kita yang hadir tu masuk neraka. Pak Labai nolok karena dia yang undang. Kepala desa angus, Pak KUA ratung, Pak Haji Yahya, iya dah paling angus dah ya. Cepat api makarnya gitu, karena kayu karing. Masuk neraka semuanya. Yang paling panas nerakanya yang ceramah, yang paling lama ngomongnya itu. Oh, jangan terjebak oleh casing, jangan terjebak oleh bungkusan. Lihat dulu halal bihalal ya isinya apa, sejarahnya gimana. Itu memang tidak ada di Arab, Pak. Pergilah bapak ke Arab, pergilah bapak ke Mesir, pergilah ke Yordan, pergilah ke Afrika. Mana ada orang ngadakan halal bihalal? Halal bihalal cuma ada di Indonesia. Gimana sejarahnya? Ketika Belanda datang, bersatu kita lawan, kalah, balik dia ke Belanda, ke Amsterdam. Datang lagi Jepang, bersatu kita lawan, balik dia ke Tokyo, ibu kotanya. Balik Belanda, balik Jepang, kita sesama kita udah berkelahi. Sambas dengan Madura, coba lihat. Laka ia disampit, diposo, Atambua, Wamina, dan seterusnya. Makin banyak pertikaian di antara kita. Apa kata Presiden Soekarno? Kalau gitu kita adakan namanya rekonsiliasi nasional. Kita adakan persatuan, kita buat acara besar, kita berdamai, kita bersatu. Tapi acaranya apa namanya ini, kata dia. Nah, ingat Pak Presiden Soekarno tuh dia tidak mau yang biasa-biasa. Dia maunya yang luar biasa. Nampak dari penampilannya kan, mun dia baju coba lihat, pakai songgok, pakai jas, pakai dasi, ada karisnya lagi. Dia tidak mau yang biasa-biasa, dia mau yang luar biasa. Kita adakan acara besar. Coba bapak-bapak para ustadz semuanya dikumpulkannya, apa nama acaranya? Nunjuklah satu orang. Menurut saya Pak Presiden nama acaranya selamatan aja. Apa selamatan? Dan keren kata dia. Acara apa tadi? Selamatan. Menurutmu kiai yang satu? Menurut saya Pak Presiden, judul acara kita adalah silaturahmi. Wah, biasa silaturahmi. Nunjuk tanganlah seorang kiai, namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pak Presiden, ya. Bekelahi haram. Daan senagurannya haram. Bemusuhannya haram. Yang haram ya kita tinggalkan. Kita tinggalkan yang haram-haram. Kita kerajakan ajak yang baik-baik. Jadi menurut saya, judul acaranya adalah halal bihalal. Kata Presiden Soekarno, mantap. Itulah bahasa Arab yang orang Arab pun tidak tahu artinya. Tanyalah orang Arab, tahu tidak arti halal bihalal? Halal dengan halal. Apa artinya? Berarti nanti ada haram dengan haram.
Sejak itulah nami halal bihalal diadakan di kantor, di masjid, di rumah, di lapangan. Nami acaranya halal bihalal. Nah, ini Pak, usah nak terjebak oleh casing. Acara kita isinya apa? Pertama silaturahmi. Silaturahmi kita ini kumpul. Dan acara kita ndak banyak. Tadi setelah saya dengar-dengar acara kita cuma 6 ya. Pertama pembukaan oleh pembawa acara. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, ceramah. Yang kelima, doa. Yang keenam, yang paling penting, makan. Nah, kalau tidak ada makannya, jarak saya ke situ. Tapi alhamdulillah tadi dah diberi makan. Di rumah Pak Ketua, saya izin malam itu nginap di Jungkat. Sampai jam 3 subuh kala. Langsung ke Pontianak Agi karena ceramah subuh di Masjid At-Taqwa Polri Pontianak. Nah, ini ceramah tolen lah pokoknya gitu. Sampai habis suara saya kala abruk berhenti. Itu kita harus hemat waktunya. Udah nak habisnya waktunya ini. Silaturahmi. Apa Pak Ustadz arti silaturahmi? Poin pertama adalah silaturahmi. Apa arti silaturahmi? Silatu menyambungkan. Rahim parut, silaturahim nyambungkan parut. Bu, acara apa tadi di Masjid Al-Munawwaroh? Acara nyambungkan parut. Nah, apa tangga ya gayalah kata Pak Ustadz tadi katanya. Nyambungkan parut, silatu menyambungkan rahim, kantong janin yang ada dalam parut perempuan. Ialah namanya rahim. Saya punya Neuwan saya punya anak, umak saya Ernawati punya anak, namanya Hatoli punya anak, namanya Said Hatta Ali. Ngumpul semuanya yang ada hubungan rahim, ialah namanya silaturahim. Kalau tidak ada hubungan rahim, namanya ukhuwah Islamiyah. Saya dengan Pak Haji Yahya tidak ada hubungan rahim. Berarti kita bukan silaturahim, tapi ukhuwah Islamiyah. Tapi Pak Ustadz kalau kita urut sampai ke atas kan satu rahim juga Siti Hawa. Nyan juga. Nah, apa-apalah namanya kita itu silaturahim. Insya Allah itu acara kita mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi kata Nabi? Mami muslimah ini dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani lalu bersalaman illahu firolahuma kecuali Allah ampuni dosa mereka malam yatafarraqo sampai mereka berpisah. Kita yang berjumpa dari tadi ini saya lihat salaman maka Allah ampuni dosa mereka sampai kita pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi salamannya laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ibu-ibu saya minta maaf, saya ndaan salaman dengan ibu-ibu. Tapi kalau ada nih Uwan, udah tuh, umurnya udah 90 tahun, giginya tinggal sigi, udah sigi golek-golek. Nah, mau lah saya salaman dengan nek Uwan. Kenapa Pak Ustadz? Saya daan benafsu dengan nek Uwan. Cuman kadang nek Uwan Yudi benafsu dengan saya. Salaman ngelamaknya dia megang tangan saya tuh, rupanya dia benafsu, saya tarik lagi. Nah, jadi ibu-ibu kalau nak salaman dengan saya daan salaman. Saya dulu ngajar tahun 2017 pertama kali saya jadi dosen, banyaklah mahasiswi itu Pak ngefan dengan saya. Waktu itu saya memang dosen paling ganteng. Perasaan saya aja. Mau nak nunggu orang muji kan lama. Jadi saya muji seorang aja lah. Saya jelaskan hukum waris begini, hukum wakaf begini, hukum zakat begini. Begitu laka saya ngajar, datang dia nak salaman, Bapak. Salaman loh Pak, katanya. Begitu saya lihat, oh cantik inyan Pak. Putih. Macam nak taluk laka dikupas. Mun dia minum kopi gue nampak ngalir kopi di kerungannya. Saking putihnya. Si Anjua yang gaya. Ya iklan Adam Sari. Dia nak salaman dengan saya pun langsung mikir, aduh cantiknya tuh. Nak disalami takut berdosa. Dan nak disalami jarang-jarang dapat. Begitu dia nak salaman, Bapak, langsung saya susun jari saya.
Itu tidak usah saya pelajari waktu kuliah, itu saya pelajari dari film Mahabharata. Namaste, kuce-kuce hutahe, kami kucikan. Nah, ini dia namanya kita bersalaman, salaman. Allah ampuni dosa kita, kata Nabi, sampai kita berpisah, balik ke rumahnya masing-masing. Nah, inilah dia acara kita silaturahim. Setelah kita berjumpa silaturahim, Pak Ustadz, untuk apa lagi kita salaman? Waktu ya kan udah sama-sama sembahyang raya. Betul, sama-sama sembahyang raya. Tapi mungkin masjidnya tidak sama. Yang satu mungkin sembahyang raya di Masjid Agung Al-Falah. Mantap. Yang satu lagi sembahyang di Masjid Al-Munawwarah Jungkat. Begitu saya nak main ke rumahnya, dia balik ke kampung si An. Begitu dia nak main ke rumah saya si An di rumah. Akhirnya pengurus Masjid Al-Munawwarah memfasilitasi sehingga kita bisa jumpa malam hari itu di masjid ini. Inilah kita silaturahmi. Setelah kita silaturahmi, lanjut dua hal lagi. Setelah silaturahmi, poin yang kedua adalah meminta maaf. Yang ketiga adalah memberi maaf. Mana dulu yang nak kita bahas? Minta maaf atau memberi maaf? Tang lama suaranya tuh. Saya mudah lama, kita tutup aja. Saya ceramah nih tergantung jamaah. Kalau jamaahnya semangat, saya tetap semangat. Ada 3 faktor yang menyebabkan saya tetap semangat ceramah. Apa ya Pak Ustadz? Pertama, faktor jamaah. Kalau jamaahnya semangat, saya tetap semangat. Ibu-ibu siap, ibu-ibu 1 jam, siap. Tapi kalau kata saya, Bu siap 1 jam, siap. Macam misuk rusak nak mati gitu. Yang kedua, Ustadz akan tetap semangat ceramah kalau mikrofonnya bagus. Ini mikrofonnya bagus. Saya pernah ceramah di lapas, di penjara Pak. Itu mikrofonnya mahal. Mikrofon yang mahal ternyata kalau diancapkan ke jantung, kedengaran bunyi jantung. Mikrofon mahal. Mikrofon itu mahal ke murah? Coba kita tes ke jantungnya. Ada ke suaranya? Berarti murah. Bagus tuh mic-nya. Alhamdulillah, mereknya apa itu? BMB. Masya Allah. Siapalah yang tukang punya ide tuh beli salon BMB. Mudah-mudahan yang punya ide beli salon BMB doloknya di akhirat nanti masuk surga. Dengan salon-salonnya sekalian masuk. Saya pernah ceramah di satu masjid Pak. 10 menit pun lalah nak melakakkannya. Kenapa? Mikrofon bermasalah. Baru nak assalamualaikum warahmatullahi pilih nak lakak ceramah. Dialihkannya agak suara mic model gaya ya. Ini baguslah mikrofonnya, alhamdulillah. Yang ketiga, saya akan tetap semangat ceramah kalau ada makannya. Musian makannya jaraklah saya ke situ. Itulah yang pertama dan terakhir kata saya. Mau ke ngundang saya lagi tapi. Dan mau dan jak api-api kan. Kakak itu jak balik saya. Ada ibu-ibu protes. Protes apa? Protes ke panitia. Pak panitia, ya Bu, saya undang lagi Ustadz Hatoli. Ngapa di? Nggak bagus ceramahnya. Ngapa tangdaan bagus? Manilah 4 IG dibahasnya aku semuanya yang kana. Oh, jadi ibu tersinggung. Saya pasan bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan ceramah saya usah nak tersinggung. Karena beberapa tempat orang yang tersinggung dengarkan ceramah saya 2 hari lah kak ia mati. Dia 2 hari lah kak itu mati ya, berarti dia tersinggung dengar ceramah saya. Nggak usah sedih, ada Pak Labai, kain kapan siap. Yang pertama kita bahas minta maaf, minta dulu. Minta maaf. Aku nggak mau minta maaf Pak Ustadz. Kenapa? Nggak ada ayat nyuruh minta maaf. Coba tunjukkan mana ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu minta maaf. Mana ada ayat minta maaf kata dia. Oh, kau nggak mau minta maaf karena sian ayatnya. Ya, berarti kalau subuh kau usah nak sembahyang subuh 2 rakaat. Kenapa? Nggak ada dalam Al-Quran sembahyang subuh 2 rakaat.
Kalau kau tidak mau minta maaf karena tidak ada ayatnya dalam Al-Quran, esok kau sana sembahyang zuhur 4 rakaat. Karena dalam Al-Quran tidak ada sembahyang zuhur 4 rakaat. Jadi gimana? Wa anzalna ilaika zikra, kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran, litubayyina linnas, supaya kau jelaskan kepada manusia. Apakah Nabi Muhammad pernah minta maaf? Cian yang jawab. Apakah Nabi Muhammad suah minta maaf? Kata siapa? Nabi meninggal tuh hari Senin. Nabi meninggal tuh hari Senin. 5 hari sebelum meninggal Nabi pidato. Berarti Nabi pidato tuh hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nabi meninggal hari Senin. Nabi pidato di depan sahabat. Apa kata Nabi? Man kuntu jalatu lahu zahran. Siapa yang pernah ku zolimi, pernah ku cambuk, atau pernah kena cambukku, atau pernah kena batu, aku melempar batu, sakit badannya, hadza zohri, kata Nabi, ini pundak Muhammad, fal yastakit minhu, balas. Ketika Nabi ngomong siapa yang pernah ku cambuk, cambuk aku sekarang, balas. Sahabat semuanya nunduk. Kalau sahabat nunduk berarti dia sedih. Kawan saya nunduk ngantuk. Munade kita lihat yang dah nunduk-nunduk, dah lah. Daripada tumpah olinya kita tutup aja. Ada ke yang dah ngantuk-ngantuk? Hebat inyan orang jungkat tuh. Saya suah diundang ceramah di sebuah masjid. Jamaahnya terbagi 2 kelompok. Memang macam tiang nih lah. Macam tiang ini, Pak. Yang sebelah kanan nih, aki semuanya. Umur 70 tahun ke atas. Yang sebelah kiri, biak kacik semuanya. Umur 7 tahun ke bawah. Yang umur 7